kalian harus tahu aja ya wilayah yang banyak pengguna nafza. Yang pertama itu di Sumatera Utara, kedua Jawa Timur, ketiga DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Jawa Tengah. Tadi singkatannya benar ya. Nafza itu narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya. Yang disebut narkotika itu adalah berasal dari 3 jenis tanaman. Yang pertama ada kokain, candu, dan ganja. Terus kalau dari psikotropika yaitu adalah bahan lain yang tidak mengandung narkotika atau yang di atas, yang merupakan zat buatan atau hasil rekayasa yang dibuat dengan mengatur struktur kimia. Dan untuk zat adiktif lainnya itu adalah zat atau bahan selain narkotika dan psikotropika yang apabila disalahgunakan dapat menimbulkan ketergantungan dan kerugian baik bagi dirinya dan atau lingkungannya, seperti alkohol, thinner, cat, lem, kafein, nikotin, dan tembakau atau beralkohol. Di sini ada sukanya lem sama bensin, minyak, ada yang suka? Nah, kalau ada yang suka itu termasuk ini zat aktif lainnya, dan itu sangat berbahaya, jadi tidak boleh ya. Kalau kalian lihat di sekitar kalian teman atau siapa yang sedang nyium lem, bensin, itu langsung dilarang ya. Bilang itu mengandung zat berbahaya, jadi tidak boleh. Nih ya, narkotika, zat atau obatan berasal dari tanaman atau bukan baik sintesis maupun resmi sintesis. Ini kalau orang yang mengkonsumsi narkotika itu bisa menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Narkotika itu dibagi menjadi 3 golongan ya. Yang pertama itu hanya untuk pengembangan ilmu pengetahuan, tidak untuk terapi ketergantungan kuat, contohnya heroin, kokain, dan ganja. Terus golongan yang kedua itu pilihan terakhir untuk terapi atau obat-obatan ya, tapi yang sesuai dengan resep dokter dan biasanya digunakan pada pasien-pasien yang sudah gawat darurat ya. Ketergantungan kuat tetapi kurang dari golongan 1, yaitu seperti morfin dan petidin ya. Terus golongan 3 sering untuk terapi ya. Ini yang saya bilang untuk bisa digunakan untuk yang sudah sakit dan berat, dipakai dengan resep dokter, yaitu kodein ya. Terus ada lagi psikotropika yang tadi sudah dijelasin ya, itu bisa merusak susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilakunya. Nah, yang ini psikotropika ya, dibagi menjadi 4 golongan. Yang pertama itu hanya untuk pengembangan ilmu pengetahuan, tidak untuk terapi, contohnya seperti ekstasi, MDMA, LSD. Pasti udah pernah sering dengar kan kalau ada berita-berita ekstasi ini. Terus yang kedua ada bisa untuk terapi tetapi pilihan terakhir, ketergantungan tinggi tetapi kurang dari golongan pertama, yaitu ada amfetamin, metil, ritalin atau metamucilon. Terus yang golongan ketiga sering untuk terapi ketergantungan sedang seperti fenobarbital atau flunitrazepam ya, sesuai dengan resep dokter tetapi ya. Terus yang terakhir golongan 4 yaitu untuk terapi ketergantungan ringan, diazepam, clobazam, dan bromazepam. Jadi obat-obatan medis juga ada yang mengandung narkotika ya, tetapi tidak dijual bebas di apotek-apotek, hanya ada di rumah sakit dan dipakainya biasanya untuk pasien-pasien yang ada di ruangan ICU seperti itu yang sudah penyakit berat. Dan tidak semuanya menggunakan obat ini. Jadi sebelum kita kasih ke pasien itu ada surat persetujuan dulu ke keluarga
diantaranya yaitu minuman alkohol, zat inhalasi atau lem, nikotin atau rokok. Nah, di sini ada rokok tadi dokter sudah nanya pertama kan? Apa tuh? Pasti ada yang merokok, tapi tidak mau ngaku ya. Nah, jadi merokok itu sangat berbahaya karena apa? Mengandung narkotika, yaitu zat adiktifnya ya, nikotin. Nih, berbahaya. Makanya bikin kecanduan karena rasanya enak, tapi sebenarnya itu bahaya. Banyak sekali zat-zat kimia di dalam rokok tersebut ya. Nih, efek penggunaan nafsa ya, ada yang bikin lemes, ada yang juga bikin semangat, tapi semangatnya itu tidak bagus. Nah, ini yang pertama ya, itu merangsang kerja organ tubuh seperti jantung dan otak. Ini bikin semangat, bikin berdebar jantungnya setiap habis konsumsi narkoba ya. Terus yang kedua, memberi efek lebih senang dan bertenaga, bawaannya bergairah terus dia kalau habis konsumsi. Terus yang ketiga, meningkatkan kegairahan dan kesadaran. Terus contohnya itu jenisnya sabu, ekstasi, kokain, steroid, nikotin, dan kafein. Kafein itu ada di kopi, yang hal contoh kecil lah ya, yang kecil ya. Makanya kalau habis kopi kadang nggak ngantuk, bikin kita melek, bikin kita jadi tambah semangat, itu karena ada kandungan kafeinnya. Gitu. Makanya kadang ada yang nggak cocok minum kopi, bikin jantung berdebar, ya berarti dia tidak cocok dengan kandungan kafeinnya ini. Lanjut. Nah, nih yang tadi saya sebutin ya. Yang sebelah situ ada contoh kokain, gambarnya yang kafein itu kopi. Terus ini pil ekstasi dan di sabu, dan nikotin di rokok ya. Jadi mulai perhatian nih laki-laki yang merokok ya. Kalian masih muda, masih SMP, masih remaja, umur masa kalian itu masih panjang, perjalanan yang harus kalian jalani. Jadi kayak mulai stop untuk merokok ya. Nah, ini untuk yang membuat jadi down, yaitu menekan sistem saraf pusat, memberikan efek tenang, membuat pemakai tidur dan tidak sadarkan diri, terus mengurangi aktivitas fungsional tubuh. Contohnya itu ada heroin, morfin, pethidine, valium, alkohol, ganja, atau opium. Ya. Ganja ini zaman dulu waktu di Aceh itu bisa digunakan sebagai bahan makanan, tapi dalam hal kecil. Makanya kenapa kalian sering nonton berita nggak ditemukan perkebunan ganja di Aceh? Nah itu karena zaman dulu itu dijadikan bahan makanan, sayuran gitu. Tapi itu sekarang tidak boleh karena termasuk ke dalam narkotika. Nih, bahan yang berefek bisa melemaskan ya. Ini tadi gambar-gambarnya ya, heroin seperti itu gambarnya. Terus yang ini morfin, ini alkohol, dan itu ganja ya. Ini contoh yang berlebihan atau yang setelah memakai narkotika ini dia seperti halusinasi, badannya seperti melayang, semangatnya berlebihan seperti itu ya. Dia berhalusinasi, misalnya ada sosok wanita yang didamkan di depannya, padahal tidak ada seperti itu. Ini contohnya ya, mengakibatkan pemakai menjadi halusinasi, memakai melihat sesuatu yang sebenarnya tidak nyata. Itu contohnya LSD, ganja, magic mushroom. Nah, saya juga tahu nih yang mana. Nah, ini ya. Contohnya nih, tuh LSD itu kayak gitu bentuk-bentukannya. Kayak ada pemain mungkin yang ditaruh di bawah lidah. Biasanya seperti itu LSD. Jadi kadang-kadang suka ada bikin gambarnya macam-macam. Jadi apa namanya? Mungkin jadi halusinasi. Mungkin bisa ngeliat ingkong atau lihat tadi. Lihat cicak jadi kelihatan ada cewek. Yang ini ganja, yang tadi tanaman ganja digulung-gulung dijadiin rokok kayak gitu. Terus yang ini magic mushroom ya. Jadi kalian kalau jajan di abang-abang yang bentukannya lucu-lucu, kalian harus waspada ya. Dia harus lihat ada BPOM-nya apa enggak. Terus dicek di internet bener gak BPOM-nya. Takutnya mengandung narkotika ya. Nah ini ya,
ada efek waktu pakainya sama efek setelah pakai. Kalau yang tadi zat yang mengandung semangat itu ya, itu efek waktu pakainya menjadi agresif, kreatif, sulit tidur, komunikatif, horny, dan paranoid. Nah, efek setelah pakainya menjadi kurang percaya diri, badan lemas, depresi, dan mengantuk. Nah, terus untuk yang zat membuat menjadi lemah itu bisa efek waktu pakainya menjadi cuek, santai, malas, dan gampang mengantuk. Efek setelah pakainya menjadi sensitif, lemas, dan depresi. Nah ini yang tadi ya, yang berlebihan itu efek waktu pakainya halusinasi, berlebihan ya, euforia dan paranoid. Efek setelah pakainya sama, depresi, pusing, dan paranoid, menjadi ketakutan gitu ya. Jenis permen narkoba memang nggak semuanya ya, tapi kita harus jaga-jaga aja, waspada. Lebih baik kita nggak usah beli permen-permen ya. Ini contohnya seperti lollipop, itu ada jenis narkobanya seperti ganja. Ada beberapa di wilayah mana yang menjual ini sama dengan ganja, lollipop ini ya. Terus permen magic pop yang kadang suka meledak-meledak di lidah atau berubah warna ya. Nah itu juga dia mengandung amfetamin. Ada yang masukin narkoba ke dalam. Iya. Itu semuanya. Beberapa di wilayah ya. Jadi kalian harus hati-hati, mending jajan sehat aja ya. Kita nggak tahu soalnya, dicekin satu-satu BPO-nya. Jadi kalian kalau jajan itu harus lihat dia udah BPO belum nih, udah lulus lembaga obatan makanan atau belum. Tuh, terus yang ini red ash ya, yang suka buat apa? Buat beku ini ya. Di situ ada jenisnya tuh sabu. Kayak permen. Iya, yang putih kuning kalian tahu nggak sih? Bisa jelasinnya ya? Kalian kayak apa kecil-kecil? Nah ini berbentuk permen karet juga ada kayak gitu. Kalau di Jakarta sih sudah pernah terdeteksi, tapi berhasil ditemui oleh polisi ya. Ini lanjut loh. Oke, sumber perolehan narkoba biasanya tuh didapat dari mana sih orang-orang yang mengkonsumsi narkoba ya? Nah, yang pertama itu siapa yang menawarkan? Biasanya teman satu nongkrongan. Kalian nih yang cowok pertama, biasa suka nongkrong di warkop. Di warkop ketemu siapa, di situ ngobrol-ngobrol, lama-lama menawarkan narkoba kayak gitu. Cobain deh, gue punya ini gitu. Dari yang pertama lama-lama jadi ketagihan. Nah, terus teman satu sekolah juga bisa kayak gitu, tadi saya jelasin ya. Nah, ini memiliki teman nongkrong, menjadi faktor keterpaparan narkoba. Terus kebiasaan nongkrong, bergadang, dan mengunjungi tempat hiburan, ya kan, tempat karaoke, tempat apa sih, konser, gitu ya. Terus 5 dari 100 pelajar atau mahasiswa menyatakan mudah mendapatkan narkoba di lingkungan sekolah atau kampus. Itu sangat sekali mudah. Makanya kita kalau bergaul harus hati-hati ya, harus pandai-pandai milih pergaulan, karena salah sedikit aja bisa menghancurkan masa depan kalian dan menjadi menyusahkan orang tua. Seperti itu, paham? Lanjut ya. Nah ini contoh yang tadi sudah saya jelaskan ya, dari pergaulannya, tempat tongkrongan, dan tempat bermainnya. Nih dampaknya ya. Dampak penyalahgunaan narkotika di lingkungan sekolah. Yang pertama itu suka bolos atau malas sekolah 50%, 56%, mengganggu hubungan dengan teman dekat 39,9%, mengganggu hubungan dengan guru atau dosen 33,6%, prestasi akademik menurun 53,2%, dikeluarkan dari sekolah 22,1%.
Jadi dia susah berpikir, nggak bisa konsentrasi, nilainya tuh jadi jelek. Males bolos, yaitu jadi dia males interaksi sama orang-orang lain. Gitu yang menurut dia tuh nggak ada apa-apanya sama dia, gitu ya. Gejala kecanduannya ya, selalu mencari dan memikirkan narkoba. Dia bisa menghalalkan segala cara karena narkoba itu harganya mahal. Ya, dia bisa menjadi pencuri, apapun, jual-jualin apapun, yang penting dia bisa membeli karena sudah ketergantungan. Karena kalau tidak mengkonsumsi narkotika ini lagi, dia menjadi yang tadi saya sudah sebutin, lemas, pusing, susah konsentrasi dan lain sebagainya, berhalusinasi ya. Jadi kasar, kan? Akan bisa menurun, hubungan dengan teman dan keluarga pun memburuk. Ya, dampak penyalahgunaan narkoba, komplikasi medisnya seperti suntikan heroin itu meningkatkan resiko penularan HIV dan AIDS dan hepatitis B atau C. Kenapa beresiko menularkan HIV dan AIDS? Karena kita nggak tahu suntikannya itu dipakai satu rame-rame atau bergantian. Karena misalkan suntikan satu dipakai sama si A yang sudah terinfeksi HIV, lalu bekas suntikan si A dipakai ke si B, otomatis dia akan tertular HIV ini. Dan hepatitis juga ya, penyakit hati yang bisa tertular dari suntikan itu. Terus menyebabkan hipertensi, jantung dan perdarahan otak. Obat penenang dan obat tidur menyebabkan gangguan agresif dan gangguan pernapasan. Dampak sosialnya yang tadi saya sudah sebutin ya, keharmonisan keluarga menjadi rusak, nggak bisa berkomunikasi atau antisosial dengan yang lainnya. Terus pelanggaran hukum, pengguna dalam ilmu kedokteran adalah penderita tetapi bisa dijatuhi hukuman karena melanggar undang-undang yang berlaku. Tahu semua kan kalau narkotika itu mempunyai undang-undang? Ya, tidak boleh dikonsumsi. Untuk sakit-sakitnya nih, dampak penyalahgunaan narkoba ya. Contohnya nih, ada kejiwaan, depresi, dia menjadi gila ya. Halusinasi itu masuk ke data gangguan jiwa 25%. Terus sakit paru-paru, ada kanker paru-paru lah, dan penyakit paru lainnya itu sebesar 16%. Terus HIV/AIDS 15%. Terus sakit saraf atau sendi 15% dan hepatitis C 9%. Ini ya contohnya. Dampak penyalahgunaan narkoba atau grupnya ekstasi selama 8 tahun dan kulitnya wajah jadi berubah merah-merah seperti itu, mengerikan lupa. Terus yang sebelah sana penggunaan heroin selama 5 tahun, bukannya penuh dengan luka. Terus pengguna ekstasi selama 5 tahun menjadi seperti tua, padahal masih muda. Terus pengguna heroin dan kokain selama 5 tahun, wajahnya seperti itu. Dan pengguna narkotika itu cenderung bisa menyakiti, melukai dirinya sendiri, karena dia sudah misalkan nggak bisa berpikir, putus asa, dia melukai dirinya sendiri karena membuat jantungnya berdebar, membuat dia lebih semangat, jadinya dia bisa melukai diri dia sendiri ya. Ini ya, dampak penyalahgunaan narkoba, kerusakan pada jaringan otak yang permanen. Ini kalau di CT scan gambarannya seperti ini, otaknya sudah tidak bulat dan gambarnya tidak sehat ya, seperti ini gambarnya, ada bulung-bulungnya kayak gitu. Nah ini ya, ini pidananya sekalian sekilas aja bacanya ya. Contohnya aja saya sebutin satu ya, kayak golongan pertama itu yang tadi bisa 5-20 tahun dan denda 8 miliar. Ya itu contoh kecilnya, tapi itu sebenarnya berat hukumannya ya. Sampai sini paham?
paling efek samping yang gampang banget dapat dirasakan itu seperti mual muntah gitu, atau jantung kita berdebar. Tapi pasti narkoba dalam makanan itu kandungannya nggak terlalu banyak, dikit tapi sangat berefek seperti itu. Jadi pencegahannya kita ke rumah sakit untuk dicek gitu. Nanti kan ada laporan ya, ditanya habis makan apa nih kamu, boleh urusannya. Nanti dilacak tuh selanjutnya sama tim dari BPOM, kepolisian, seperti itu, dilacak sampai ke nanti ke pabriknya. Kayak gitu aja sih. Paham sampai situ? Jelas ya? Oh, dapat hadiah ya, nanya. Ini nih, saya kasih kipas dari pulpen. Ada lagi yang mau nanya? Ini pertanyaan apa ya? Ada lagi nggak yang mau nanya? Kalau gitu saya nanya deh, yang bisa tunjuk tangannya. Kenapa kalian itu dilarang untuk merokok? Angkat tangan. Ada yang tahu? Yang belum dapat hadiah? Yang belum dapat hadiah? Yuk, yang belum dapat hadiah yuk. Ada yang bisa jawab nggak pertanyaan saya? Ayo tadi kan katanya Kamu udah belum? angkat tangan. Ya, jangan dulu yang belum. Kamu loh. Dapat cuci deh. Jangan lupa lagi. Biar yang lainnya lihat. Ayo, kenapa merokok itu dilarang? Karena mengandung apa? Ya, jenisnya apa? Terus kenapa harus ngapain selain itu? Kenapa tidak Hubungannya sama narkotika dan adiktif sama itu apa? Rokok sama itu apa? Jadi kenapa kalian dilarang merokok itu karena di rokok itu kan udah mengandung nikotin ya, zat narkotikanya. Itu nanti menggampangkan kalian untuk bisa masuk zat-zat adiktif lainnya. Gitu, udah kalian untuk ketergantungan sama zat adiktif narkoba lainnya. Ketika kalau kalian bertemu dengan orang yang salah menawarkan kalian narkoba karena rokok udah merasa enak, terus kalian mencobai tawaran dari teman tongkrongan kalian dan kalian enak rasanya, jadi terus akan berlanjut seperti itu. Jadi lebih baik mulai sekarang kalian tidak merokok dan memilih teman yang baik-baik ya. Oke, tepuk tangan dong buat temennya nih, bantu. Apa lagi ya? Jadi mau nambahin lagi nih, jadi rokok itu kalau menurut BPN merupakan pintu gerbang masuk
belum, kalian kan masih labil nih ya, remaja-remaja, jadi lebih gampang disusupin sama hal-hal yang buruk. Ada lagi yang mau nanya nggak? Jawab ya. Kecanduan narkoba berarti pertama dia sudah mengkonsumsi ya kan? Nah, itu yang pertama itu kalian harus jauhi dulu teman tongkrongan kalian. Teman tongkrongan kalian itu karena sangat mempengaruhi kalian untuk mengkonsumsi narkoba. Yang kedua, lebih dekatkan diri kepada Tuhan, Allah ya. Terus ibadahnya dikencengin, mulai niatin dalam hati kalau kamu berniat untuk berhenti mengkonsumsi narkoba, ya, berserah diri dan melakukan hal-hal positif lainnya. Itu ini nggak ada yang nanya cara supaya nggak tergiur sama narkoba gimana, nggak ada yang nanya nih. Saya kasih tahu aja kok. Nih, dan bukan lagi deh, nggak apa. Nih. Jadi di sini saya nanya apa? Sama aja, jadi pertanyaannya kayak itu ya, kayak baik itu secara nggak langsung sama pertanyaannya kan nggak sama aja, berarti kita kan udah tahu ya. Yang tadi mengkonsumsi makanan, tapi ternyata ada kandungan narkobanya. Jadi tadi pencegahannya pasti ada efeknya. Kalau nggak mual, muntah, pusing, jatuh berdebar. Itu pertama kalian harus ke rumah sakit dulu. Bilang ke orang tua, ke rumah sakit, terus kalian membawa bukti makanan apa yang habis kamu konsumsi. Gitu, biar dilacak lebih ke dalam lagi. Gitu ya. Kamu nggak dapat ya? Nggak apa ya? Tanya sama kan. Ini pencegahannya ya. Itu kalian harus melakukan sibuk, artinya itu melakukan aktivitas seperti ekskulnya dibanyakin, jadi kalian waktunya penuh di sekolah, ada waktu buat nongkrong, buat bergaul sama yang gak bener tuh gak ada gitu ya. Terus melakukan hal-hal positif lainnya seperti beribadah kayak ngaji gitu ya, atau kalian mempunyai kelompoknya ini yang positif. Dalam hal positif itu misalkan kalian sering kasih bakti sosial kayak gitu ke panti asuhan dan yang lainnya. Terus harus banyak ibadah, pokoknya kalian harus mempunyai sikap yang positif ya untuk menjalani narkoba tersebut. Terus saya mau nanya nih, siap-siap ya. Narkotika itu dibagi menjadi berapa golongan dan jenisnya apa aja? Ada yang tahu? Angkat tangan yang tahu. Yang pertama bapak saya jelasin tadi. Ini pertanyaan terakhir saya sebelum lanjut ke materi selanjutnya ya. Ada yang tahu? Ayo gampang banget itu. Di buku itu fotokopian nggak ada? Nggak ada. Contohnya upper apa, downer apa, all rounder apa. Tadi kan sekilas tuh boleh perhatiin. Bisa nggak? Yang penting apa? Berani angkat tangan, berani ngomong. Boleh nggak sih? Ayo, mau ya. Nah, apa yang udah dapat hadiah apa? Berarti jadi dia. Lanjut aja nah, nggak apa dulu. Bagi menjadi 3 golongan, yaitu golongan 1 heroin, kokain, nggak ada. Golongan 2 morfin, petamin. Golongan 3 ultra. Kalau yang
ada yang berani maju ya, saya kasih hadiahnya. Oke, tepuk tangan dong temen-temennya. Oke, yang belum dapat hadiah, ayo semangat. Masih ada 2 materi lagi kita nih. Diperhatiin. Yang penting berani angkat tangan, berani ngomong. Makanya jadi kader kesehatan remaja biar berani. Selanjutnya, dokter kita lagi ya membawakan materi tentang PKHS. Ini yang tadi dibilang ya, tadi bedanya PHBS sama PKHS. Kalau PHBS besok materinya, kalau PKHS ini jadi keterampilan hidup kita. Kalau PHBS lebih ke kebersihan, hidup sehat dulu ya. Apa sih PKHS? Kita lihat ya. Definisinya itu merupakan kecakapan hidup. Jadi keterampilan atau kemampuan kita sebagai pribadi buat adaptasi sama lingkungan, biar berperilaku positif seperti apa. Jadi dia mampu menghadapi tuntutan zaman, tantangan kehidupan. Kalau ada tantangan sekolah, biar bisa dapat nilai tinggi, biar bisa dapat. Terus hubungan interpersonal antar pribadi, kita sama teman, kita sama guru, kita sama orang tua. Terus pengendalian emosi, gimana caranya mengatasi stres, sama jadi itu ya 10 itu gimana cara mengatasi stres salah satunya. Nah, jadi 10 ini harus kita punya keterampilan yang harus dipunyai anak-anak remaja. Yang pertama, kesadaran diri dulu. Gimana sih caranya? Ini salah satunya. Jadi pahami diri kita dulu. Kita itu seperti apa sih? Gitu. Sifat kita gimana? Apa kita sifatnya baik hati? Atau kita sifatnya gak bisa nolak orang lain? Atau sifat kita dalam, jutek, gitu ya. Jadi pahami diri kita sendiri seperti apa? Karakter kita apa? Cari kekuatan kita. Kekuatan kita itu apa? Yang kita punya di diri kita itu apa? Nanti ada salah satu kita itu aja ya bikin praktek ya. Nanti setelah materi ini kita berarti ya. Terus kita harus punya perencanaan dalam hidup. Apa yang kita mau pekerjaan apa yang cita-cita. Tadi saya nanya nih, cita-citanya apa? Itu salah satu untuk kompetensi kita menjadi diri. Ya, gak gampang nyerah, bisa membuka diri buat perubahan, mengembangkan bakat dan minat kita. Ya, itu salah satu kompetensi. Jadi ini branding ya, branding kita lah. Jadi personal branding. Apa namanya branding itu merek ya. Apa yang orang pikirkan dari diri kita. Laki perempuan rata-rata mikirnya berat badan sedikit putih ya, jadi pikirannya berbeda kadang-kadang. Sementara laki-laki kebalikannya, kurus baru aja dikit berotot ya wah ini beda. Jadi kalau cowok mungkin kalau berfisik udah lebih percaya diri, tapi kalau cowok kalau cewek malah kebalikannya, lebih nggak percaya diri. Jadi hanya berkurus sedikit udah takut gemukan. Kita harus punya self awareness nih, udah aware sama diri sendiri ya. Terus udah punya pengetahuan tentang diri kita sendiri, identitas kita seperti
cara netting, harus paham sudut pandang orang lain. Ini harus kasih perhatian sama teman, terus jadi pendengar yang baik itu salah satunya. Punya empati, punya selera humor, biasanya tidak marah, udah adaptasi sama lingkungan bisa satunya. Kalau ini empati gimana? Paham sudut pandang orang lain, terus mampu mendengarkan, itu salah satu empati loh. Kalian mau nggak misalnya kalian ngobrol berdua nih, terus diajakin ngobrol yang satunya yang satunya lihat sana lihat sini, ayo nih yang di ujung nih, ayo salah satu bentuk empati kan nih, ngobrol sendiri, ayo kalau guru lagi gratis ya begini kan nih, ya itu salah satu bentuk empati ya saya. Jadi kalau misalnya memang guru lagi ada ngejelasin guru, kita menantikan kita salah satu bentuk empati, itu kan ada perasaan orang lain, gitu ya, mau mendengarkan, lingkungan, oke. Terus, nah ini cara berpikir kritis. Jadi tadi udah gampang percaya, misalnya ada satu iklan itu percaya, kita cari-cari dulu nih, misalnya mau lihat mau beli apa, kita cari bener apa enggak efeknya. Ini kayak cewek-cewek ini mau beli skincare, percaya aja omongan ini, padahal mungkin nggak ada BPOM-nya, atau mungkin ternyata dari bahan-bahan berbahaya. Terus hati-hati, nanti cewek-cewek ada skincare sekarang ya. Terus jangan ngeliat dari luarnya, kayak misalnya ngeliat dia cakep, terus jangan berpikir sama materi, fisik aja. Terus berani nolak ajakan negatif dari teman itu, cara berpikir kritis lah. Jadi cara-cara bahaya, informasi tentang bahaya yang bisa mengancam masa depan. Jadi modus kalau apa namanya gampang disusupi narkoba, alkohol segala macem gitu ya, atau modus nih laki-laki ngajakin cewek pacaran, hati-hati ya, bisa mau. Cara berpikir kreatif ini caranya, jadi terbuka berbagai macam ide, cari-cari keterampilan. Misalnya kamu senang sama menggambar, ini ada satu yang suka gambar, cari-cari ide gimana cara menggambar. Atau mungkin salah satunya yang senang main game, sebenarnya itu bisa salah satu faktor sih. Mungkin gimana bisa cari tahu cara cheatnya ya. Terus mau membuka diri sama pendapat orang gitu. Jadi kalau ada orang kasih pendapat kita terima gitu, walaupun keputusannya tetap ada di kita. Itu salah satu cara. Ada beberapa orang yang dikasih pendapat aku mau tahu, pokoknya maunya kayak gitu, pokoknya maunya aku, nggak boleh. Banyakin baca buku ya, salah satu cara kreatif itu ya baca-baca. Itu kegiatan ini salah satunya. Terus siap menghasilkan ide-ide, punya rasa ingin tahu yang banyak. Kalau yang komunikasi gimana? 5S tadi. Gimana komunikasi yang efektif? Senyum, sabar, salam, satu itu harus ada gitu ya. Biar komunikasi kita didengar sama orang, kita juga harus sopan nanyanya gitu. Terus harus sopan ngomongnya. Gak boleh motong pembicaraan, gak boleh pakai bahasa yang dimengerti, gak pakai bahasa panas gitu ya. Jadi pendengar yang aktif, jadi kalau ada temennya yang lagi curhat mungkin kita dengerin gitu ya. Kan gak seneng ya kita lagi curhat terus temennya yang sana yang tinggi gak perhatiin. Nah, oke. Terus menguji teman itu salah satu cara tuh. Problem solving, gimana memecahkan masalah. Jadi pahami permasalahannya, kenalin dulu masalah, terus solusinya apa, kita cari-cari tahu. Atau datang ke puskesmas kalau mau biar cara solusinya apa. Ya, curhat sama teman juga salah satu cara untuk cari pemecahan masalah. Terus mengambil keputusan, cara mengambil keputusan itu jangan sambil marah-marah. Pas lagi sedih, pas
mau pilih sekolah misalnya, mau pilih SMA kan kalian nanti mau SMA kan ya. Kalau mau pilih SMA, lihat nih ada SMA A, SMA B. Kalian mau pilih yang mana ya? Pilih SMA A, oh ini lebih dekat, tapi jalannya jauh, harus pakai angkot berapa kali? Oh ini lebih jauh, tapi sekali naik angkot. Oh tapi katanya ini kurang bagus di sini, bisa dipilih ya. Atau nanti pas di SMA kalian mau ngambil jurusan apa? Nanti kalau mereka jalannya nanti pilih kalian mau jadi apa, terus apa namanya senangnya belajar apa gitu ya. Prioritasnya kalau di jurusannya lebih ke keluarga, lebih ke karir atau sekolah, lebih ke kenyamanan atau spiritualnya, lebih ke percintaan, mungkin ke komunitas teman-teman, atau lebih ke kesehatan banyak aspek-aspek. Nah kalau emosi gimana caranya dari emosi? Jadi kenalin nih diri kita, emosinya emosi lagi marah, lagi kesal, lagi sedih. Nanti cari tarik nafas dulu, tenangin pikiran dulu, baru kita bisa tenang. Jadi jangan bereaksi berlebihan, alihkan pikiran ke yang lain. Nah cara mengatasi stres juga gitu ya. Jadi kenali penyebab stresnya, penyebab sedihnya apa, disalurkan ke pikiran yang lain, atau curhat sama teman, boleh ya. Atau bisa seperti itu. Ya itu aja sih, terima kasih sekarang. Ya itu dulu, nanti kita prakteknya setelah istirahat ya. Oke, nanti Isoma, istirahat. Mau makan dulu atau mau sholat dulu? Ya udah, ini diambil dulu aja masing-masing di yang perwakilan depan. Yang depan tolong ambilin tempatnya, dibuka pintu ya. Yang depan dulu, yang depan, bagian depan itu ya.
Dari belakang? Dari belakang atau boleh ke depan? Ayo. MC yang mana nih? Kamu belum nemu kekuatan diri. Kamu merasanya seperti apa yang baik? Kamu senang nolong orang atau mungkin kamu lagi belajar? Bisa ya. Masih bingung boleh ada satu yang saya membacain ini ya, satu orang saya pilih yang di sayap kanan karena kayaknya dari tadi banyak yang gak aktif nih. Dulu dokter pilih salah satu aja deh ya. Nah, ini tadi siapa nih? Siapa nih? Nah ini, belok ke sini. Sayang yuk, maju ke depan bacain. Bisa? Gak apa-apa. Gak usah lah. Gak boleh malu, gak boleh takut. Di sini belajar berani. Ya, boleh di sini sayang. Yang lainnya kumpulin ke depan ya, barisannya. Gak masalah mau pakai cara apapun, kita sedih, mau boleh nangis, boleh nangis, gak ada yang melarang kalau kita sedih gak nangis. Namanya manusia wajar nangis. Kalau misalnya memang kita kecewa wajar nangis. Laki-laki juga sama. Kalau mau laki-laki nangis gak dilarang, karena nangis itu kan udah pemberian dari yang di atas ya, sedih, kecewa itu pemberian dari Tuhan. Kita mau nangis boleh, nggak ada pengecualian laki-laki perempuan. Cara ngatasinya, nah boleh macam-macam, boleh curhat, boleh cerita sama mama, boleh nulis, boleh teriak-teriak apapun ya. Sama yang belum tahu kekuatan itu cari nih, kamu lebihnya apa, kurangnya apa, tujuannya buat apa? Ayo perhatiin ini, selalu memperhatikan orang lain, termasuk anak tuh. Jadi coba sering-sering digali tujuannya apa, biar kita bisa gampang mengatasi masalah buat diri kita sendiri, gitu ya, biar bisa tahu kita lebihnya apa, biar lebih ditonjolin oleh kita, gitu ya. Oke, sekarang kita yang belum ya, di sini yuk, yang belum baca. Ada dari semua. Setelah ini kan ada materi tentang kesehatan reproduksi. Saya minta ini jangan ada yang ketawa, gak usah malu-malu karena ini kalian wajib tahu ya tentang reproduksi laki-laki dan perempuan. Jadi dokter kita akan menjelaskan ya.
Jadi pesan dan kesan sebelumnya mungkin ada gambaran-gambaran yang ya ada sedikit vulgar ya mungkin ya. Jadi ini cuma buat pembelajarannya ya. Oke, kita lihat ke kesehatan reproduksi laki-laki dan perempuan ya. Ya, dan perempuan. Kenapa sih kita belajar ini? Ini tahu ya? Apa sih konsepnya belajar kesehatan reproduksi? Kan apa hubungannya sama pelajaran SMP? Apa belum hubungannya sama pelajaran sekolah? Biar apa? Ya tahu ada yang berani katakan? Tujuannya soalnya biar kita juga tahu yang ada di tubuh kita apa. Akibatnya apa kalau kita nggak mengatasi apa nggak tahu seperti itu, gitu ya. Tujuannya ini salah satu tujuan yang lain. Ternyata 20% remaja udah berhubungan seksual. Dan terakhir di bulan lalu ada anak di SD Puskesmas Kecamatan Makassar umur 14 tahun sudah melahirkan. Masih SMP, masih laki. Yang dirugikan apa? Perempuannya nggak bisa sekolah lagi. Sekolah dilarang mengeluarkan remaja yang hamil. Itu sebenarnya. Cuma kenapa disuruh berhenti? Karena mungkin takutnya nama baik sekolah itu jadi akhirnya anak sekolahnya berhenti. Kan sayang ya, berhenti di tengah jalan. Jadi yang rugi perempuan, yang laki-lakinya terus aja sekolah kemudiannya. Jadi lagi-lagi kenapa hamil di luar nikah termasuk kekerasan juga. Kekerasan terhadap perempuan, kekerasan terhadap anak dia, karena otomatis harus dinikahin kan, takutnya aib. Nah, dinikahin lah tuh umur gitu. Belum waktunya orang-orang masih main, masih sekolah, masih ke mall, masih jalan, masih belajar ya, urusan anak. Tuh. Jadi kasihan itu nggak boleh nikah sebenarnya sama pemerintah. Kalau anak masih remaja di bawah 18 tahun tidak boleh menikah. Makanya rata-rata nikah siri karena nggak boleh dapat surat nikah, nggak bisa didaftarin di KUA. Walaupun dapat surat dari Kementerian Agama dan KUA udah sidang dan segala macam itu nggak boleh nikah. Juga yang dinikahin nanti perempuan lagi. Udah ngelahirin taunya yang cowoknya kabur, nggak tanggung jawab. Jadi nggak punya ayah anaknya. Jadi dia harus hati-hati ya. Kenapa kesehatan reproduksi ini belajar untuk ini mencegah berhubungan seks di luar nikah, mencegah kehamilan di luar remaja perempuan, terus mencegah seks bebas. Ya. Besok juga nanti kita akan belajar tentang infeksi menular seksual. Nah, pokoknya saya itu minta Pak Her ya. Jadi buat pornografi ya. Nah ini organ reproduksi. Ini organ reproduksi laki-laki kita ya. Jadi mungkin udah tahu ya. Ini namanya buah zakar atau skrotum. Ini pabriknya sperma. Ya, jadi sperma nanti keluar lewat saluran sini, aja ke ujung penis. Gitu keluar gitu ya. Ini yang kalau udah mengalami mimpi basah ya, jadi sudah keluar. Kalau belum mimpi basah mungkin belum tahu sperma itu seperti apa ya. Ini anus. Jadi sebenarnya organ reproduksi laki-laki itu ini namanya skrotum. Ya, ini namanya testis. Tadinya ada juga gitu ya. Di apa namanya? Di atas ya. Ini dia tahu jawabannya benar. Oke. Terus ini namanya penis. Uretra itu tempat keluarnya pipis dari kandung kemih ke sini. Jadi tempat keluarnya sperma sama tempat keluarnya pipis untuk laki-laki sama.
disunat di ujung ini ya, kulitnya di bawah potong. Ini yang potong ya. Udah tahu nanti semua disunat kan? Oke, itu ya. Ini lanjut selanjutnya. Oke, sekarang ini yang perempuan. Oke, kalau perempuan ini bentuk potongan sagital, maksudnya dipotong setengahnya. Kalau ini namanya kandung kemih. Keluarnya urin sama keluarnya tempat berhubungan seksual itu di sini, vagina. Ini yang namanya vagina. Jadi mungkin ada juga ada beberapa cerita pernah yang perempuan nggak tahu pas saat setelah menikah dia nggak tahu yang mana yang harus dimasuki. Ini bukan porno ya, ini pembelajaran aja ya. Jadi harus hati-hati juga kalau misalnya memang nanti ada orang yang tidak bertanggung jawab yang megang-megang, jangan ya. Jadi kalau ada sesuatu di sini, ini nggak boleh dipegang-pegang ya. Sebenarnya semua yang di dalam pakaian itu nggak boleh dipegang-pegang. Ini tempat pipis dekat sama klitoris. Oh, klitoris apa? Klitoris itu kalau bahasa awamnya, maaf ya, titil. Bukan maksud ngomong saat itu ya, makanya. Ini yang namanya klitoris. Zaman dulu, yang namanya klitoris ini yang disunat perempuan. Efeknya, akhirnya ini sebenarnya salah satu organ penting buat hubungan seksual nanti ke depannya. Tapi zaman dulu itu dipotong, itu sudah tidak boleh lagi. Sekarang makanya kalau nanti itu ke depannya, nanti kalau ada anak-anak ini sudah punya anak, terus ada yang semua anak perempuannya disunat, sekarang sudah dilarang. Udah ada undang-undangnya kalau sunat perempuan tidak boleh lagi. Ya, soalnya ini yang dimotong pada kali sumber kenikmatan kalau pas hubungan seksual. Maaf ya, bukan ngajarin yang enggak ya. Ini biar tahu aja nih. Ya. Oke, yang ini tempat keluar pipis dekat ke klitoris, dekat tempat. Beda jadinya. Kalau tadi yang laki-laki satu tempat keluar, kalau perempuan beda. Ini rahim atau disebutnya uterus. Ya. Kalau dinding lahirnya namanya endometrium. Terus yang namanya ini yang vagina ini. Nah, lubang di sini. Ini yang tempatnya hubungan seksual. Ini yang boleh nih ya sebelum nikah masukin sesuatu di situ. Yang namanya selaput darah itu ada di depan sini. Kita lihat. Kalau dari luar nggak kelihatan, harus diperiksa dalam. Ini anus, ya. Ini itu aja sih, yang penting ya. Oke. Nah, pubertas, ada yang tahu nggak tanda-tanda pubertas? Apalagi bahagia. Karena perempuan banget itu kalau gampang berkeringat ya, terus kalau laki-laki berjerawat, biasanya perempuan juga siap. Kalau untuk perempuan ada yang tahu ini perempuan nih, yuk yang pubertas pas tanda-tandanya apa kalau perempuan? Terus darah, tumbuh kemaluan, bulu ketiak, gitu ya. Itu ya. Laki-laki mulai bulu sampai ke jenggot, beloknya, gitu ya. Oke, ya seperti ya. Ini udah tahu nih, ini gambarnya harus yang baru nih, ini yang
membentuk otot. Dan perempuan agak sulit membentuk otot sampai begini karena efek hormonnya memang tidak mudah terbentuk. Jadi yang gampang terbentuk otot itu sebenarnya hormon testosteron. Makanya kalau ada binaraga perempuan mau kayak gimana sebenarnya agak sulit. Dia jadi baik. Tapi kalau ada sperma masuk dibuahi lah di ovum itu bisa jadi kehamilan. Makanya harus hati-hati dong, terutama remaja putri ya, jangan sampai jadi akhirnya duduk lah ya, jadi darah haid kalau sel telur yang dari buah. Permasalahan nih buat yang perempuan sih ya. Jadi ada PMS ya kalau istilahnya, premenstrual syndrome. Gitu. Biasanya kalau cewek lagi PMS itu ada perubahan emosi, gampang marah, senggol bacok. Dikit langsung wah penyayangan itu biasanya kalau cewek. Jadi buat yang cowok-cowok nih hati-hati nih kalau ngeliat temennya ada mungkin tahu atau mungkin mamanya atau kakaknya atau adiknya yang udah mau menstruasi, hati-hati bisa diomelin. Ya karena itu perubahan hormon mungkin emosinya jadi nggak seimbang, efeknya jadi gampang marah, gampang capek, bilangnya males, makan meningkat, lapis emosi, ada yang sampai sakit berlebihan sampai gulung-gulungan, ada sakit kepala, pingsan, berat badan yang bertambah itu efek dari menstruasi, premenstruasi syndrome. Jadi buat laki-laki ya harus paham ya. Nah buat perempuan cara mengatasinya ya mungkin kalau kurang perlu boleh dikompres anget, terus boleh mungkin istirahat, tidur yang cukup, makan yang bergizi biar kondisinya nggak makin parah. Nah, dysmenorrhea ini, kalau dysmenorrhea itu artinya nyeri haid, menorrhea itu artinya haid, dis itu sakit, jadi sakit haid. Jadi caranya selamat siang Bapak atau Ibu yang sedang bekerja. Izin memanggil siswa atau siswi yang mengikuti musik pramuka untuk segera turun ke lantai 1. Terima kasih. Jadi caranya kompres anget, mandi pakai air hangat, terus mungkin posisi relaksasi bisa moving atau tidur miring atau ringku, boleh yang bekas macam-macam aja. Terus minum obat, bisa minum mungkin paracetamol, nama paracetamol nggak, obat penghilang demam atau penghilang nyeri itu boleh diminum. Atau kalau nggak, kalau takut boleh ke dokter. Untuk keputihan nih perempuan, jadi kalau keputihan itu seperti apa sih? Yang normal keputihan itu apa dulu deh? Ada tahu? Katakan. Ya. Keputihan itu ada cairan yang keluar dari kemaluan di tempatnya haid atau dari vagina. Ya. Kalau normal itu biasanya menjelang atau setelah menstruasi atau bisa di tengah siklus juga. Biasanya warnanya bening atau putih masih boleh. Kalau udah berlebihan itu, kalau misalnya sudah banyak sampai menstruasi atau bahkan mungkin yang sampai hijau, ada beberapa yang sampai kayak keju, gumpal-gumpal, nah itu dan sudah ada kelainan. Itu udah ada penyakit, bisa dari jamur, bisa dari bakteri, jadi harus diperiksa. Ya kebanyakan itu udah banyak kuning, gatel, ya pasti biasanya kalau udah ada gatel, kan itu kemungkinan ada jamur. Biasanya penyebabnya mungkin lembab celana dalamnya gitu. Jadi harus sering-sering dari celana dalam. Terus usahakan kalau pipis mungkin buat perempuan ya, bawa boleh tisu atau boleh sapu tangan biar pas saat pipis tetap. Nanti kan kalau seperti itu kan kalau udah coba-coba segala macam itu bisa jadi kehamilan yang jadi menikah, bisa juga jadi infeksi menular seksual, kita nggak tahu. Ya, karena pernah ada juga kejadiannya di dia mencoba
walaupun dibujuk seperti apapun, apalagi kalau yang pacarnya dewasa ya, karena rata-rata yang dibujuk itu yang pacarnya sudah dewasa, dia diancam akan ditinggalin, diancam akan nggak disayang lagi, pokoknya gitu. Saking ketakutan yang cewek akhirnya menyerahkan diri. Tapi ya, pokoknya mau diancam jangan sampai menyerahkan diri atau gampang terbujuk. Dengan saya. Kalau kehamilan tidak diinginkan, kita nggak bisa aktivitas. Tapi seperti biasa kayak tadi saya bilang, yang tadi terutama tuh kaum perempuan yang dirugikan, nggak bisa sekolah lagi, walaupun nggak boleh sama Kemen, tapi tetap aja kenyataannya nggak sekolah lagi perempuannya kan ujung-ujungnya jadi putus sekolah, jadi nggak bisa melakukan aktivitas seperti biasa karena malu. Kenapa? Kehamilan remaja, kenapa remaja? Ada ini rahim karena belum mampu, belum waktunya, masih dini. Ada resiko sampai ininya robek. Ini rahimnya robek karena belum mampu. Atau ini juga bisa efek dari abortus yang tidak baik. Sengaja digugurkan, akhirnya malah digugur bisa perdarahan. Karena kalau bukan dokter yang mengerjakan itu bisa kejadiannya nggak sesuai sama SOP lah, nggak benar. Akhirnya ujungnya seperti itu. Ini bayi udah lengkap ini 20 minggu 20 minggu udah terbentuk ini korban aborsi. Dosa kan si ibunya juga bisa sakit, bisa meninggal karena perdarahan atau robek. Udah ya, hari ini itu aja deh. Pulang ya. Ada yang bertanya deh Kak? Ini udah mau mulai nggak ada. Ya udah, nanti kalau misalnya kamu masih bingung ada yang ditanyain besok ditanyain ya. Oke. Ini nangis setelah dilahirkan. Karena ya, jadi memang respon bayi memang satu-satunya hanya bisa menangis. Ya, jadi mau dia lapar nangis, mau dia mau minta peluk atau basah nangis. Itu memang respon alami dari di atas. Tapi kalau ada beberapa yang ayo tadi salah satu bentuk PKHS apa? Empati. Dengerin orang berbicara. Saya sedikit lagi ya. Jadi kalau misalnya bayi tidak menangis saat keluar, itu justru bisa masuk ke inkubator. Harus dilakukan tindakan dia jika ingin nangis. Makanya pas saat keluar, dikeluarin bayinya nih. Misalnya nggak menangis, biasanya nanti akan dirangsang nangis, tepuk kakinya atau digoyang-goyang punggungnya. Itu biar menangis. Karena yang bagus itu memang pertama kali keluar langsung menangis. Ya, itu efek bayi yang normal. Oke, ada lagi? Ya, udah bosan ya, banyak banget materinya ya. Semoga bermanfaat ya anak-anakku. Nanti kalau ada yang belum ngerti boleh besok nanya ya. Oke.